Dan bukan jadi seorang pembelajar seumur hidup saja, tapi juga mudah diajar. Setiap orang kita jumpai berpotensi untuk mengajarkan sesuatu pada saudara dan saya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa tentunya. Nah, hari ini di dalam podcast yang saya ingin sampaikan masih saya bicara tentang teamwork atau kerja tim, di mana prinsip-prinsip perlu dibangun untuk bisa membangun kekuatan kerja tim. Saya pernah menyampaikan tentang prinsip gambar besar, bagaimana kita perlu bisa punya big picture principles. Nah, kali ini saya akan bicara tentang prinsip pembelajar, bagaimana anggota di dalam tim kerja atau kerja tim itu perlu punya yang namanya keinginan untuk menjadi seorang pembelajar. Dan bukan jadi seorang pembelajar seumur hidup saja, tapi juga mudah diajar. Ada orang mau diajar, suka belajar, tapi belum tentu mudah diajar ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sekarang ini, saudara. Saudara, Anda mesti mengerti bahwa sekali waktu anak saya pernah melihat saya sedang belajar, saudara. Anak saya masih kecil. Dia bilang, kenapa Dedi kok masih belajar? Kapan ulangannya? Kata dia. Anak kecil kan begitu ya. Jadi saudara, saya pernah menjelaskan kepada anak saya bahwa sekolah bisa berakhir, kuliah bisa selesai. Tetapi belajar itu seumur hidup. Jadi saudara, Anda mesti tahu itu. Yang namanya belajar bukan berarti kita berhenti belajar ketika kuliah kita selesai. Sekolah kita selesai, tidak. Sekolah dan kuliah bisa selesai. Namun belajar itu terus-menerus seumur hidup. Nah saudara, setiap orang yang Anda dan saya jumpai, jangan pernah anggap sepele loh. Kalau kita menjadi seorang pembelajar, kita mesti tahu setiap orang kita jumpai, siapapun dia, baik yang sudah kita kenal maupun yang belum, itu berpotensi untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Dia bisa mengajarkan yang tiba-tiba dia ngomong, tiba-tiba dia menjelaskan, tiba-tiba dia memberikan pandangan, dan kita lihat, wow, kita belajar sesuatu dari orang ini. Mungkin kita nggak kenal, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ada beberapa ayat firman Tuhan yang perlu Anda perhatikan baik-baik, sebuah cerita. Tentu saya nggak akan bacakan semua ayatnya, tapi Anda boleh membacanya nanti. Di dalam 2 Tawari pasal 35, 2 Tawari 35 ayat 20-24. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang raja, namanya Raja Israel adalah Raja Yosia, sedang berhadapan dengan Raja Neko, yaitu Raja Mesir. Saudara, di mana waktu Raja Neko berperang, saudara, padahal dia lagi mau pergi perang, bukan mau melawan Raja Yosia. Tapi Yosia merasa ini kesempatan untuk mengalahkan Raja Neko, Raja Mesir. Dan dia maju berperang, dan kemudian Raja Neko memberi utusan, mengirim pesan lewat utusannya kepada Raja Yosia dan berkata, hei, ngapain kamu maju berperang? Intinya gitu, aku ini lagi berperang kepada raja yang lain, tidak sedang memerangi engkau. Tuhan nyuruh aku berperang bukan melawan engkau. Jadi dia lagi mau nyampaikan bahwa dia berperang atas kehendak Tuhan, kira-kira gitu. Lalu Yosia tidak mau mendengarkan. Lalu malah dia maju perang pura-pura pakai nggak kelihatan, menyamar gitu. Dan akhirnya dia mati. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengar. Bahwa ada kemungkinan saudara orang bisa bicara kepada saudara dan saya sekalipun kita tidak kenal. Ada lagi satu cerita di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di mana cerita tentang seorang jenderal yang bernama Naaman. Dia adalah jenderal dari panglima perang dari tentara Aram, saudara. Ya, Raja Aram, saudara. Ya, saudara, dia perang kemanapun menang, tapi dia kusta. Nah, yang menarik, saudara, ada seorang pembantu yang kerja sama istrinya di rumahnya. Pembantu ini adalah hasil tawanan ketika dia berperang melawan Israel. Tentara Aram ini, Naaman, mengambil tawanan perempuan ini dijadikan membantu istrinya. Nah, pembantu ini tahu, saudara, ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan berkata kepada nyonyanya untuk kasih tahu kepada Naaman untuk pergi dan bisa untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Dan bersyukur, puji Tuhan, saudara, Naaman dengar loh. Dan akhirnya dia betul-betul disembuhkan. Jadi ada orang-orang yang kita pikir siapa sih dia? Dia jabatan apa sih? Gak penting orang itu ngomong apa sih? Dan kita gak mau dengar, padahal kita bisa belajar, saudara. Ada lagi cerita di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai 26, kisah tentang seorang Apolos. Kalau Anda baca, saudara, Apolos itu mahir, fasilida, pinter khotbahnya, ngajarnya bagus.
tapi dia sampai di jalan Tuhan, artinya sampai pertobatan. Lalu kemudian saudara datang yang namanya Priscilla Aquila, mendengar pengajarannya, lalu diperbaiki, lalu dibuat menjadi lebih baik, artinya diajarin hal-hal yang dia belum mengerti. Sehingga akhirnya yang namanya Apolos menjadi lebih baik. Kenapa? Dia menjadi seorang pembelajar, dia mau dengar, saudara. Nah, ada banyak orang tidak bisa menjadi pembelajar karena dia merasa bahwa saya nggak perlu dengar dari orang ini. Karena dia nggak pernah sangka bahwa orang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk bicara sama saudara dan saya. Dan itulah sebabnya kita perlu belajar, saudara, ada sikap-sikap yang harus kita hindari. Ya, dan sikap-sikap seperti apa dalam belajar yang kita perlu perhatikan. Ada 3 sikap, saudara, dalam saudara dan belajar. Mau belajar menjadi seorang pembelajar. Yang pertama adalah sikap arogan, yang tentunya kita tidak boleh ya mempunyai sikap arogan. Sikap arogan tuh selalu bilang gini, nggak ada satu orang pun yang bisa ngajarin saya kecuali saya sendiri. Wah, arogan banget. Siapa dia? Gitu. Dia nggak mau belajar sama siapapun kecuali sama orang-orang yang dia tahu ini memang dia lebih hebat, lebih kaya, lebih pinter, baru dia mau belajar. Kalau nggak dia nggak mau. Nah, ini adalah orang yang sok tahu, sok pintar, saudara. Sikap arogan ini yang membatasi kemampuan saudara dan kemampuan saya untuk belajar. Makanya kalau ada anggota tim dari teamwork kita yang modelnya seperti ini arogan, susah loh. Tim kita nggak akan pernah bisa maju loh, saudara. Jadi prinsip dari kita perlu jadi seorang pembelajar itu sangat penting, saudara. Ya, jadi itu yang pertama, sikap pertama. Sikap yang kedua yang ekstrim. Kalau tadi arogan, yang kedua ekstrim, naif. Apa sebab yang disebut naif? Naif itu adalah dia berpikir bahwa setiap orang atau seseorang bisa ngajarin apa aja kepada dia. Mau belajar segala hal sama orang itu. Itu menurut saya naif. Saudara, satu orang nggak bisa ngajarin semua hal kan. Kecuali Tuhan yang maha tahu dan memang pencipta langit dan bumi. Saudara, kadang-kadang kita mau belajar khusus misalnya tentang apa? Tentang matematika, ya mesti sama orang yang jago matematika lah ya. Kalau kita mau belajar tentang sejarah, ya sama orang yang ngerti sejarah. Jangan satu orang ngajarin semua. Kita naif, kita pikir dia bisa ngajarin semua. Enggak bisa gitu, saudara. Jadi kita perlu belajar, saudara, bahwa jangan naif, sikap naif ini yang percaya begitu aja dengan satu orang, 2 orang ngajarin dengan semua informasi pengetahuan yang ada. Yang ketiga menurut saya adalah yang penting kita kembangin adalah mudah dan mau diajar. Nah, orang yang mudah dan mau diajar punya sikap begini. Saya percaya setiap orang bisa ngajarin saya sesuatu, nggak semuanya, sesuatu. Jadi si A bisa ngajarin saya sesuatu. Jadi dia merasa bahwa wow, ini orang bagus di bidang ini, dia mau belajar dari dia. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Sekali lagi yang tadi saya katakan, setiap orang kita jumpai berpotensi untuk mengajarkan sesuatu pada saudara dan saya. Bisa katakan amin? Yes. Dan sikap yang mudah diajar, mau diajar itu punya sikap kerendahan hati. Orang ini punya hati, punya kerendahan hati, berkata, nggak semua saya tahu. Saya nggak tahu semuanya. Saya mesti banyak belajar. Nah, sekarang kita masuk, saudara. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa belajar dari orang lain? How we learn. Saudara, yang pertama adalah tentu kita punya kegairahan untuk belajar. Belajar itu butuh kegairahan, saudara. Ya, olahraga juga sama kan, harus punya kegairahan. Siapapun saudara mau belajar, mau hidup, perlu gairah. Kalau nggak punya kegairahan, bawaannya nggak punya motivasi, pasti dia nggak akan mengalami kemajuan. Seorang ahli manajemen yang bernama Philip B. Crosby berkata bahwa ketika orang sudah mencapai sesuatu, esensinya gini kira-kira, bahwa perilaku seseorang, cara pikir seseorang, kondisi seseorang bisa menghentikan dia untuk belajar. Nggak punya lagi gairah untuk belajar. Begitu masuk pada satu pencapaian tertentu, masuk dalam zona nyaman, maka dia akan menahan pertumbuhannya. Dia nggak mau belajar lagi. Karena dia merasa sih udah cukup. Hati-hati dengan zona nyaman, hati-hati dengan pencapaian-pencapaian yang kita sudah capai. Kita mesti tahu di depan ada yang lebih baik lagi. Ya, banyak orang berhenti belajar, saudara, dari apa yang mau mereka capai, mereka impikan, itu karena apa? Karena udah mencapai sesuatu, udah dapat sesuatu hari-hari ini. Kita harus belajar, saudara ya, bahwa jangan sampai kegairahan itu stop. Hati-hati dengan zona nyaman, saudara. Plato pernah berkata begini, saudara. Ya, Plato, seorang filsuf, berkata ketika murid siap sedia, maka sang guru akan muncul. Jadi murid harus sedia dulu. Kita mesti mau belajar dulu. Pasti nanti apa yang kita mau pelajari, ketemu aja ada orang yang mau ngajarin kita. Karena kita bergairah, itu kira-kira kata filsuf Plato. Seorang Plato berkata, guru akan muncul dengan sendirinya kalau Anda punya gairah untuk belajar. Apakah Anda punya gairah untuk belajar? Prinsip pembelajar penting dalam membangun kerja tim atau teamwork. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari orang lain? Kita harus menghargai orang lain.
Mana mungkin saudara dan saya bisa belajar dari seseorang kalau orang itu kita nggak hargai. Betul nggak? Siapa dia sih? Dia bisa apa sih? Dia ngerti apa sih? Saudara, Anda harus tahu bahwa setiap orang punya kelebihan, punya talenta, punya keunikan masing-masing. Saya percaya Anda juga punya, betul? Saya bisa belajar dari Anda bisa belajar dari saya. Dan itulah yang sebabnya kenapa kita saling membangun satu sama lain. Justru kebenaran diri sendiri dan pengetahuan yang kita ada, kalau nggak hati-hati, itu kita membuat sikap superior, sikap arogan yang tadi saya bilang, kita jadi orang yang arogan. Saudara yang dikasihi, hati-hati, kita perlu belajar untuk itu. Jadi hargai orang lain, ya. Dia walaupun lebih muda, nggak masalah. Apalagi zaman sekarang, saudara. Anak-anak muda zaman sekarang, wah, lebih hebat, jauh lebih hebat, saudara. Dia lebih banyak tahu. Ya, walaupun mungkin pengalaman kurang dibandingkan dengan orang yang lebih senior. Tapi jangan main-main, kita perlu belajar dari mereka. Hargai. Jadi jangan bilang, kamu anak muda tahu apa sih? Itu zaman dulu kita bisa ngomong begitu. Kalau sekarang, no. Kita mesti tahu. Kita punya keterbatasan dan mereka kadang-kadang bisa lebih tahu dari kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa belajar dari orang lain adalah bangun hubungan dengan mereka yang bisa menolong kita untuk bertumbuh. Jadi ketika kita tahu ada seseorang yang bisa menolong kita untuk bisa kita bertumbuh, bangun hubungan dengan orang itu. Jadi setiap orang memang bisa mengajarkan kita sesuatu. Namun tidak berarti bahwa setiap orang bisa mengajarkan setiap hal yang ingin kita pelajari. Jadi kita mesti tahu si A bisa ngajarin saya di bidang A, si B bisa mengajarin saya di bidang B gitu ya. Dan kita perlu temukan orang-orang seperti ini dan kita bangun hubungan. Karena lewat hubunganlah saudara kita belajar bukan dari jauh tapi dari dekat. Jadi orang-orang yang terampil, orang yang ahli di bidangnya kita bangun hubungan. Nanti kita akan banyak belajar dari orang ini. Karena lewat hubunganlah dia akan mengajarkan kita dan kita juga akan terbuka. Jadi belajar itu seringkali saudara tanpa disadari merupakan upah. Karena menyediakan waktu. Jadi ada harga, kan ada orang bilang time is money. Jadi ketika Anda menyediakan waktu, sebenarnya Anda sedang menantikan upah investment waktu Anda dari belajar dari orang lain. Bersama dengan orang-orang tersebut, orang-orang hebat itu. Jadi saudara, ada seorang bernama Donald Clifton atau Paula Nelson, dia pernah berkata begini, hubungan menolong kita mendefinisikan siapa kita dan akan menjadi seperti apa kita nantinya. Jadi ketika kita membangun seseorang yang punya pengetahuan, kita akan mendefinisikan diri kita akan menjadi seorang yang lebih banyak tahu, ngerti, gitu ya. Kita akan menjadi lebih cerdas, kita akan menjadi lebih terinformasi, kita akan menjadi seorang yang lebih maju. Yang keempat, bagaimana caranya saudara dan saya bisa belajar dari orang lain? Yang keempat adalah kenali atau identifikasikan keunikan dan kekuatan seseorang. Nah, ini penting saudara. Orang itu bertumbuh menjadi terbaik di area kekuatannya, bukan di kelemahannya. Dan dapat belajar banyak dari kekuatan orang lain. Saya punya kekuatan, saudara punya kekuatan. Kenali kekuatan saya akan kenali kekuatan saudara. Dan kita saling belajar dari kekuatan kita masing-masing. Jadi jangan sembarang memilih orang yang akan mengajarkan kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Belajar apa yang menjadi kelebihan dia, itu kita belajar. Karena memang itu kelebihan dia, dia banyak tahu, dia sudah kerjakan, dia sudah ada hasilnya, kita belajar dari situ. Nah, beberapa hal yang Anda perlu perhatikan saudara di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara, ada beberapa hal penting saudara. Perhatikan baik-baik ya. Orang-orang di mana Anda membangun hubungan, di mana Anda identifikasikan kelebihan mereka, orang-orang yang membangun Anda, yang bisa membangun Anda artinya menjadikan Anda lebih baik. Lebih tajam, lebih sharp, lebih efektif, lebih efisien. Orang-orang yang membangun Anda seperti ini, jadikan mereka mentor dalam hidup saudara. Kejar mereka hubungan ini dan jadikan mereka mentor. Karena mereka pasti bisa membangun dan menemukan kelebihan emas dalam hidup saudara. Nah, sementara itu sebaliknya, orang-orang yang mau dibangun melalui kita, di mana mereka cari kita karena mereka rasa kita bisa membangun mereka. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, maka energi yang kita keluarkan tidak sia-sia. Karena dia mau serap. Maka jadikan orang-orang ini mentee atau orang-orang yang kita mentor. Kalau tadi, karena dia mau bangun kita uber nih hubungan ini karena dia adalah mentor kita. Jadikan mentor. Sementara kalau ada orang yang mencari kita, yang mau membangun hidupnya melalui kita, dari diri kita, jadikan mereka mentee atau orang yang kita mentor. Sementara saudara, kalau ada orang-orang yang menikmati
saudara dan saya menikmati hubungannya, mereka cuma bisanya menikmati. So, jadikan mereka sahabat. Kita saling menikmati, dia menikmati kita, jadikan sahabat. It's a friend, gitu ya. Dan tapi kalau ada yang terakhir ini hati-hati saudara. Mereka yang melelahkan saudara. Jadi seperti apa ya? Penyedot debu gitu, sucker. Dia itu membuat kita jadi capek, membuat kita nggak berkembang, dia nggak berkembang, kita nggak berkembang, waktu kita habis, bikin kita capek. Hindari orang-orang seperti ini. Buang-buang waktu saudara. Jadi kita mesti banyak tahu caranya bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang. Amin? Sampai sini jelas saudara? Ya. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana caranya saudara dan saya bisa membangun hubungan, belajar dari orang lain. Gimana caranya? Yang kelima, ajukan pertanyaan. Saudara tahu ada orang bilang, pepatah yang mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan? Ya. Pernah mendengar juga Anda akan mendapatkan jawaban yang baik dan benar kalau pertanyaanmu baik dan benar. Jadi bertanya itu penting. Itu yang namanya membuat kita belajar untuk lebih teliti, membuat kita belajar lebih cermat, membuat kita belajar lebih detail, sehingga kita dapatnya lebih dalam lewat pertanyaan. Jangan anggap enteng pertanyaan. Makanya dalam seminar-seminar selalu ada sesi-sesi Q&A, question and answer. Banyak orang Indonesia tidak menggunakan itu, padahal itu adalah kesempatan yang sangat baik, saudara. Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memahami suatu kondisi atau seseorang, itu akan menghindari saudara dan saya dari menghakimi atau membuat kesimpulan. Jadi kenapa orang suka menghakimi? Judgment, blame, menyalahkan orang lain. Karena nggak pernah mau nanya dulu. Kita sudah menyimpulkan. We are fast to make a kesimpulan gitu loh saudara. Kita udah jump into conclusion gitu. Jangan saudara. Nah, mengajukan pertanyaan itu justru membuat saudara dan saya menjauhkan kita dari menuduh atau memojokkan orang. Kalau kita nggak nanya, kita bisa nuduh loh. Kita bisa menghakimi loh. Kita bisa menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi bertanya. Coba katakan sama-sama saya, bertanya. Iya, bertanya itu penting. Yes. Bertanya itu penting. Dan saya melihat dulu ya, sistem pendidikan zaman dulu ya. Kalau sama waktu saya masih kecil, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang seumuran sama saya mungkin punya pengalaman yang sama. Kalau kita tanya sama orang tua, ngapain sih tanya-tanya gitu? Kamu jangan nanya-nanya, padahal orang tua nggak bisa jawab. Ketika sama guru juga kita dilarang untuk nanya, akhirnya kita diem. Dengan segala keterbatasan dan ketidaktahuan kita diem. Jadi akhirnya apa? Kita kurang kritis. Tapi anak zaman sekarang, saudara, kalau dia tanya sama orang tuanya nggak dijawab, dia tanya sama Mbah Google. Dia dapat pertanyaan itu, dia jawab. Makanya kenapa anak zaman sekarang jauh lebih kritis daripada anak-anak zaman dulu. Dan jauh lebih cerdas, jauh lebih maju karena mereka belajar bertanya. Apakah saudara sudah banyak belajar bertanya? Dalam kerja tim, ketika kita bekerja, kita nggak ngerti, mbok ditanya. Saudara pernahkah ketemu saudara ada anggota tim yang nggak ngerti, diem aja, sampai batas waktu yang ditentukan nggak dikerjain apa-apa loh. Kalau ditanya, saya nggak ngerti sih. Lah, nanya dong, betul nggak gitu saudara? Nah itu yang membuat akhirnya kita kesel. Karena udah ada jadwal, udah ada waktu, nggak dikerjain. Kenapa? Karena nggak mau bertanya. Saudara kalau Anda di jalan, makanya benar ya, malu bertanya sesat di jalan. Karena nggak mau tanya, kita udah nggak tahu jalannya. Sekarang sih masih mending ada Google Map, ada Waze. Dulu kalau nggak ada gimana tuh? Nah, belajar selalu dimulai dari mendengarkan dan bertanya dan kemudian berubah. Coba bilang, dengar, tanya, berubah. Dengar, tanya, berubah. Kalau Anda dengar, nanya yang Anda nggak ngerti. Setelah itu mulai ambil tindakan, apa yang Anda ngerti, ambil tindakan, terjadi perubahan. Banyak orang tidak berubah, bukan karena nggak tahu informasinya, tahu. Tapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan sehingga terjadi perubahan. Jadi bertanya itu penting, penting banget saudara. Jadi karena kita nggak mau bertanya lah, wawasan kita, pertumbuhan kita menjadi terbatas. Saya percaya kerja tim akan bertumbuh dengan sendirinya, akan maju dengan sendirinya ketika masing-masing anggota mau bertanya. Ada 5 prinsip menjadi seorang pembelajar.
Jadi saya percaya 5 prinsip dari prinsip pembelajar ini, belajar dari orang lain ada 5 hal, maksud saya gitu. Saudara, kalau Anda belajar 5 hal ini, Anda praktekkan, Anda lakukan, saya sangat percaya teamwork yang kita sedang bangun akan bertumbuh dengan baik. Dan ini adalah prinsip yang perlu dibangun oleh setiap teamwork. Dan saya berharap ketika Anda belajar ini, kalau Anda masih bertanya, silakan Anda mesti gali lagi. Pertanyaan saudara, cari jawaban mungkin dari Google atau dari buku, akan menolong saudara. Atau mungkin kalau Anda mau bertanya, silakan Anda bisa chat, Anda bisa ketik chatnya, Anda tanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan Anda dengan baik. So, belajar, jadilah seorang pembelajar seumur hidup. God bless you. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya.